Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan SKPKB, lalu kapan sih diterbitkannya SKPKB, selanjutnya juga apa sih dampak dari diterbitkannya SKPKB. Oke, yuk kita bahas. Pertama, apa sih SKPKB? Nah, ini Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. SKPKB itu surat ketetapan pajak kurang bayar ya, teman-teman. Nah, ini akibat produk hukum dari misalnya ada pemeriksaan, terus juga ada pengajuan keberatan, ada pengajuan banding. Nah, itu nanti akan diterbitkan SKPKB. Kalau misalnya hasil pemeriksaan, hasil banding, atau hasil keberatan itu menunjukkan bahwa terdapat pajak yang kurang dibayar ya, teman-teman. Nah, itu SKPKB itu seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal berikut. Nah, ini saya pengen garis bawahi 5 tahun. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak itu tidak bisa menerbitkan SKPKB jika sudah melewati batas waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu dihitung dari kapan sih? Dihitung dari saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Ini, ya teman-teman. Nah, nanti saya akan buatkan juga bagaimana sih cara menghitungnya 5 tahun itu dari mana gitu ya teman-teman. Dan contohnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini selanjutnya tindakan tahun pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut. Nah, jadi setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat eh, kejadian seperti ini, teman-teman. Poin A sampai dengan poin F. Satu, terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, SPT tidak disampaikan. Padahal sudah ditegur secara tertulis, ya. Dan selanjutnya, poin C, terdapat PPN atau PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Nah, ini ternyata tidak harusnya dikompensasikan, itu maksudnya seperti kan nggak semua pajak masukan itu bisa dikreditkan ya teman-teman. Salah satu syaratnya itu kan harus yang berkaitan dengan 3M, kegiatan 3M. Nah, kalau pajak masukan itu di luar dari 3M, yaitu tidak bisa dikreditkan gitu. Jadi seharusnya tidak boleh dikreditkan dan dikompensasikan gitu ya teman-teman. Oke. Terus yang kedua juga terdapat eh, pajak yang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Nah, ini yang biasanya itu ekspor eh, JKP, jasa kena pajak. Nah, ini kalau teman-teman boleh lihat ternyata nggak semua ekspor jasa kena pajak itu dikenakan tarif 0% ya teman-teman. Tapi ada beberapa syarat dan ketentuan yang mengatur tersebut bahwa eh, ekspor jasa mana saja yang dikenakan tarif 0% gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 28 atau pasal 29. Nah, ini pasal 28 sama 29 ini adalah pembukuan dan pencatatan ya teman-teman. Selanjutnya poin E, kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A Undang-Undang KUP. Nah, kalau yang ini itu teman-teman ataupun wajib pajak yang dia tidak melaporkan untuk diterbitkan NIK ataupun NPWP gitu ya. Padahal dia sudah berpenghasilan atau pengusaha yang dia sudah omsetnya itu sudah lebih dari 4,8 M ya teman-teman. Tapi dia tidak tidak mengajukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak itu berhak untuk menerbitkan NPWP atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Nah, ini kewajibannya nanti 5 tahun ke belakang ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya yang poin F, pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan
atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6 Undang-Undang PPN. Nah, kalau yang ini dia itu yang PKP belum beroperasi, teman-teman. Jadi dia itu kan eh, punya garansi bisa mengkreditkan pajak masukannya selama 3 tahun. Tapi kalau 3 tahun misalnya dia belum beroperasi, nah itu pajak masukannya itu harus dibayar ulang atau kalau dibebankan itu tidak boleh dibebankan gitu ya teman-teman. Maaf. Kalau misalnya dikompensasi berarti harus tidak boleh dikompensasi, dan kalau sudah menerima pengembalian PPN yaitu harus dikembalikan uangnya gitu teman-teman. Oke. Nah, ini termasuk pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, yakni pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagai akibat dari. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Boleh di screenshot gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada poin penentuan jangka waktu penerbitan SKP itu tujuannya untuk memastikan kepastian hukum ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa jangka waktunya itu 5 tahun. Setelah saat terutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang dimaksud. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang kalau 5 tahun itu udah nggak boleh terbitkan SKP, cuman ada pengecualian. Kalau misalnya teman-teman di sini ada indikasi melakukan tindak pidana perpajakan, nah ketentuan tersebut tidak berlaku teman-teman. Gitu. Nah ini selanjutnya contohnya seperti apa sih menghitung menghitung 5 tahun tersebut gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya ada 3 contoh ya. Itu yang pertama itu contohnya ini SPT badan, yang kedua SPT tahunan, yang ketiga itu SPT masa PPN. Gitu ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya ayo kita bahas. Ini contoh Handoko yang menyampaikan SPT tahunan PPH untuk tahun pajak 2022 pada tanggal 28 Februari 2023. Nah, kalau misalnya dia ada si Direktorat Jenderal Pajak ini menemukan data yang menyebabkan pajaknya itu kurang dibayar, maka maksimal diterbitkannya itu pada 31 Desember 2027. Gitu. Dihitungnya dari kapan? Dari 1 Januari 2023. Gitu teman-teman. Walaupun terakhir bayarnya itu eh, 30 April 2023 ya teman-teman, tapi dihitungnya tidak dari bulan Mei. Ini beda kalau kita menghitung pembocoran SPT gitu. Nah, itu untuk yang SPT badan. Nah, untuk yang SPT masa PPh 21 ini ada contohnya SPT masa pajak bulan Mei 2022. Lalu dilaporkan pada 5 Juni 2022. Nah, jika ada terdapat temuan ataupun kekurangan pembayaran pajak, maka SKPKB itu paling lambat diterbitkan itu 31 Mei 2027. Dihitungnya dari kapan? Dari 1 Juni 2022. Nih teman-teman. Gitu. Nah, terakhir nih untuk yang PPN. Kalau PPN kita lihat di sini masa pajak Oktober ya. Masa pajak Oktober terakhir diterbitkan SKPKB-nya kapan nih teman-teman? Dia itu Oktober 2027. Dihitungnya dari kapan? Dari 1 November 2022 ya teman-teman. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih ada sanksi juga nih teman-teman. Sanksi di mana kalau SKPKB-nya itu terbit gitu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman restitusi ataupun ada rugi, tapi ternyata yang terbit itu malah bukan SKP LB, malah SKP kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, itu dikenakan denda ya teman-teman ya dari SKPKB tersebut. Nah, ini contohnya aja nih teman-teman ya.
Nah, ini ada SPT tahunan tahun 2021. Terhadap SPT tersebut dilakukan pemeriksaan. Oke, dilakukan pemeriksaan lalu terbit SKPKB di mana ya? Nah, ini ya. SPT tahun tersebut dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat pajak terutang yang kurang dibayar sebesar 100 juta. SKP diterbitkan tanggal 10 Desember 2022 ya, 10 Desember 2022. Oke. Selanjutnya bagaimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu pertama teman-teman itu tentukan dulu eh kurang bayarnya berapa nih yang harus disetor. Oke. Nah, ini yang harus disetor lagi itu 100 juta ya di sini ya, di SKP tersebut. Selanjutnya tarifnya teman-teman. Tarif yang berlaku pada saat jatuh tempo tersebut. Contoh, kalau dia SPT tahun 2021, maka yang dipakai itu tarif bunga yang berlaku 1 Januari 2022. Kalau misalnya di atas SPT 2023 diterbitkan SKPKB, berarti SPT 2023 berarti pakainya itu 1 Januari 2024. Gitu ya teman-teman. Nah, ini tarifnya. Selanjutnya lama bulannya. Nah, lama bulannya ini kan dari Januari sampai dengan Desember ya. Nah, ini 12 bulan teman-teman. Jadi 100 juta dikali 1,82 dikali 12 bulan. Sebesar bunganya itu 21.840.000. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nah ini di SKPKB itu ini maksimal di lunasi itu 1 bulan ya teman-teman sejak SKPKB itu terbit. Cuman kalau misalnya teman-teman melakukan keberatan maka tertangguh ataupun eh, tidak berlaku ketentuan 1 bulan itu sampai dengan keputusan keberatan itu muncul. Baru di ada terbit lagi tuh SKPKB setelah keberatan itu berapa gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu di SKPKB itu ada 2 pasal teman-teman. Yang pertama pasal 13 ayat 2. Nah, yang kedua ini pasal 13 ayat 3B. Gitu. Nah, ini indikasinya rada beda nih teman-teman. Nah, jadi pasal 13 ayat 3B ini itu ada tarif per bulan, ada juga kenaikan gitu teman-teman. Jadi ada bunga, ada kenaikan gitu. Nah, ini apa sih pasal 13 ayat 3B ini? Ini bunga dari PP. Kalau kita baca yang poin A itu bunga yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Bunga atau PPh yang tidak kurang atau dipotong atau dipungut. Nah, selanjutnya kenaikan 75% dari PPN barang dan jasa dan PPN BMM yang tidak atau kurang dibayar. Dan yang terakhir poin D itu kenaikan sebesar 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang dibayar. Gitu. Nah, tarif bunga ini sama, tarif bunga itu maksimal 24 bulan ya teman-teman. Nah, ini yang paling penting nih dalam prakteknya pemeriksaan kepada wajib pajak seringkali ditemui kondisi bahwa wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan. Jika hal tersebut terjadi, maka penetapan sanksi administrasi hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya. Gitu. Jadi ada yang di satu kondisi itu ada yang pajaknya itu kena yang tarif per bulan, yang tarif bunga KMK dikali lama bulan, ada juga yang kenaikan. Nah, yang dipakai mana? Yang dipakai ya yang terbesar itu yang mana gitu, yang berlaku yang setelah dihitung. Nah, itu yang dipakai teman-teman. Ini sebagai contoh ya. PT JM menyampaikan SPT masa PPN masa Desember 2021 dengan status lebih bayar yang dikompensasikan ke pajak berikutnya. Terhadap SPT masa tersebut dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat pajak terutang yang kurang dibayar oleh wajib pajak sebesar 100 juta.
SKPKB diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, ini ya, menurut wajib pajak ini ada lebih bayar 10 juta, tetapi menurut pemeriksa ini malah kurang bayar 100 juta. Gitu. Nah, ini dalam hal ini wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan perhitungannya sebagai berikut. Gitu. Nah, ini kalau dihitung pakai bunga sebesar 21 juta. Selanjutnya kalau kenaikan 75% itu sebesar 7.500.000. Gitu, teman-teman. Nah, otomatis yang berlaku yang mana nih? Yang berlaku yaitu yang sanksi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Gitu. Jadi berapa sih yang harus disetor oleh PT JM ini? Yuk kita lihat. Nah, yang harus disetor itu pajak kurang bayar sebesar 100 juta. Ini dari angkanya dari sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya karena dia sudah kompensasikan 10 juta, maka itu harus dibayar yang 10 juta itu. Gitu, teman-teman. Dan selanjutnya ditambah sanksi. Jadi total yang harus dibayar oleh PT JM itu sebesar 131.840.000. Gitu ya, teman-teman. Itu tadi seputar SKPKB, dari apa itu SKPKB, terus juga jangka waktu penerbitannya, penyebab diterbitkannya SKPKB, selanjutnya juga sanksi administratif yang berlaku ketika teman-teman diterbitkan SKPKB. Gitu ya, teman-teman dari saya. Kalau ada koreksi silakan ditulis saja di komentar. Kalau ada pertanyaan boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya saya tetap semangat. Dan teman-teman kalau butuh jasa perpajakan boleh hubungi MMS Consulting. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.